Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Islah Ustaz Sofyan Agus LC, Ustaz Mursyid Abdul Rashid, Bapak-bapak yang mewakili kepala sekolah SMA Samarinda maupun di Balikpapan, Ketua Panitia, serta adik-adik yang pemenang lomba, dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini saya menghimbau kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam kesempatan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan, bahkan pada hari ini kita berada pada hari yang ke-14. Betul. 14 kali 15. Ngetes aja. Itulah hebatnya orang Indonesia. Kalau bulan Ramadan sampai hari keberapa hafal. Nanti kalau bulan Syawal, Muharram tanya bulan keberapa enggak hafal lagi. Waktu maghrib jam berapa? 18. Itu aja. Kalau di bulan suci Ramadan waktu maghrib hafal semuanya. Begitu habis bulan Ramadan waktu maghrib tidak ada yang hafal. Alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur. Tanam selasih di tepi telaga, selasih diminum di Taman Mini. Terima kasih kepada Yayasan Al-Islah telah mengundang pada acara ini. Asik. Pergi tamasa ke kota raja. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Kami bangga pada Bapak Ibu semua selalu bekerja untuk agama, bangsa dan negara. Allahu Akbar. Burung pipit lainlah punai, burung punai di atas kumpai. Bila baduit, bini beranai. Kadada duit, bini bermamai. Ini aspirasi ibu-ibu sebelah. Sudah berapa pantunnya? Ada 4. Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Asik. Sudah 3 pantun ku buat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini susahnya jadi penceramah ini. Waktunya singkat susah, kepanjangan susah, kelawasan ceramah salah, cepat salah, padahal honornya sama aja. Makanya kata guru saya kalau ceramah, pidato, sambutan sudah kada usah lawas sejarnya. Karena amplopnya sudah dilem. Kada bertambah. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW hendak khutbah Jumat. Pada tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi tangga kedua Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi tangga ketiga Rasulullah mengucapkan amin. 3 kali Rasulullah mengucapkan amin menjelang khutbah Jumat. Sesuatu yang tidak biasa beliau lakukan dan bukan sunnah yang beliau ajarkan. Selesai khutbah Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali menjelang khutbah Jumat? Padahal selama ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah berkata kepada para sahabat, Jibril datang kepadaku dan berwasiat kepadaku. Berarti ada wasiat, informasi, perintah, kabar penting dari malaikat Jibril. Sampai-sampai Jibril menyampaikan wasiat penting itu menjelang Rasulullah hendak khutbah Jumat. Tidak menunggu sebelum khutbah atau setelah khutbah. Ini pada saat naik tangga. Apa wasiat Rasulullah, wasiat Jibril kepada Rasulullah ketika itu? Jibril mengatakan, celaka dan merugi orang yang disebut namamu tetapi tidak berselawat kepadamu. Amin, kata Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dan Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu Bapak sekalian, setidak-tidaknya pada saat sholat kita membaca sholawat. Tentu tidak cukup kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Kita tambah sholawat itu dalam berbagai kesempatan. Setidak-tidaknya kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan yang paling minimal, Allahumma salli ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau ditambah lagi dengan bentuk-bentuk salawat yang lain. Tentu Bapak sekalian, salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah SAW itu bukan sekedar salawat saja. Tapi salawat yang kita ucapkan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kita bisa mencintai Rasulullah SAW kalau kita tidak mengenal pribadi Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin kita mengenal pribadi Rasulullah SAW kalau kita tidak mendengar ceramah, tidak membaca buku, tidak mengkaji, dan tidak mendalami sirah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Bapak sekalian, berdasarkan wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah yang pertama tadi, maka setidak-tidaknya ada kewajiban yang harus kita lakukan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ma'rifatur Rasul, mencintai Rasulullah SAW, mengenal Rasulullah SAW. Yang kedua hubbur Rasul, mencintai Rasulullah. Dan yang ketiga kemudian ridho kepada Rasulullah SAW. Yang keempat kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu 4 kewajiban ditambah dengan kalimat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah mengucapkan amin tadi, konsekuensinya adalah 5. Konsekuensinya kita semua punya kewajiban untuk mengenal Rasulullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti tahun depan kita perbanyak lomba-lombanya. Salah satu lombanya adalah lomba menceritakan tentang pribadi Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan lomba ini penting? Agar anak-anak kita mulai dari kecil sampai besar mengenal pribadi Rasulullah SAW dengan sempurna. Yang kemudian melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, Man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Tentu Bapak sekalian, pembahasan ini terlalu panjang kalau saya lanjutkan. Tapi ini kata ringkasnya. Kata ringkasnya mengenal Rasulullah yang melahirkan cinta kepada Rasulullah. Kemudian cinta itu kemudian melahirkan keridhaan kita kepada Rasulullah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Man radiyallahu rabban, wabil islami dinan, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho, man radiyallahu rabban, ridho Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhan. Wabil islami dinan, Islam sebagai agamanya. Wabi muhammadin nabi wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Wajabat lahul jannah, dia berhak mendapatkan surga. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, sini ada Bapak Ibu guru. Ada hal yang harus menjadi kewajiban Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, saya guru matematika. Tapi saya tidak pernah lupa mengajarkan kepada anak murid saya hal-hal yang terkait dengan pelajaran agama mereka. Secara langsung atau tidak langsung. Di antara hal penting yang tidak boleh dilupakan pada guru kepada sekolah adalah mengenalkan, termasuk pada orang tua, mengenalkan Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW kepada anak didik kita. Nanti kita akan bahas nanti dalam acara maulid mungkin suatu saat. Peringatan maulid, oh iya nanti peringatan maulid aja. Lomba menulis kisah Rasulullah. Dalam ukuran yang singkat. Bulan maulid nanti sebelum Ramadan tahun depan kita adakan. Lalu sekalian itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal kedua Jibril
berwasiat kepada Rasulullah SAW. Wasiat ini juga luar biasa. Jibril mengatakan, celaka dan merugi orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi tidak menghantarkan dia masuk surga. Amin, kata Rasulullah. Wasiat Jibril yang kedua ini luar biasa tentang birrul walidain. Ini kalau saya cerita tentang birrul walidain ini luar ratusan kisah tentang itu. Tapi dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah kisah singkat. Masih ada 7 menit. Kisah seorang pemuda Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu sekalian, Uwais Al-Qarni ini pemuda miskin yang memelihara ibunya. Ibunya ini sakit-sakit. Kemana saja ibunya pergi, diantar dan digendong. Karena ibunya cacat dan gemuk. Apa saja yang diminta ibunya, dia penuhi. Yang menjadi masalah suatu ketika ibunya minta diantar umroh. Padahal waktu itu tidak ada pesawat, tidak semua orang kaya, tidak semua orang punya kendaraan. Bapak Ibu tahu, Uwais Al-Qarni mengantarkan ibunya umroh dari Yaman ke Mekah, Madinah, berjalan kaki dan digendong ibunya. Sekarang saja kalau naik pesawat dari Yaman ke itu 2 jam. Kalau 2 jam naik pesawat itu berarti perjalanan kurang lebih dari 1000 km. Jadi Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah Madinah lebih dari 1000 km. Kalau tidak salah 1500 km dari Yaman ke Mekah. Ibunya digendong. Sebelum dia ke Mekah Madinah karena tahu perjalanan jauh, dia menggendong anak sapi turun naik gunung. Kira-kira sebulan 2 bulan latihan dan sudah merasa kuat, dia putuskan kemudian pergi mengantar ibu. Luar biasa. Sampai akhirnya di Mekah Madinah dia ingin bertemu Rasulullah, tidak sempat ketemu karena Rasulullah tidak ada di rumah. Dan dia tidak bisa berlama-lama menunggu di rumah Rasulullah karena ibunya tidak bisa ditinggalkan lama-lama. Pulanglah dia. Sampai Rasulullah meninggal dunia, Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi ada peristiwa yang penting terkait dengan beliau. Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Beliau berpesan, ya Umar, ya Ali, jika engkau bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku kepadanya. Dan minta doa kepadanya. Subhanallah. Bayangkan, Khalifah Umar, Khalifah Ali diperintahkan Rasulullah meminta doa dengan seorang pemuda miskin yang berada di Yaman. Tentu pemuda ini luar biasa. Dan Umar bin Khattab ketika itu belum tahu siapa itu Uwais Al-Qarni. Bertahun-tahun tidak pernah ada rombongan datang ke Mekah. Tiba-tiba pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ada rombongan, di akhir pemerintahan Umar bin Khattab ada rombongan dari Yaman. Dia tanyalah penduduk Yaman, kenalkah kalian Uwais Al-Qarni? Dia pikir Uwais Al-Qarni ini pejabat penting atau raja di Yaman, orang kaya atau ulama penting. Semua rombongan kenal Uwais Al-Qarni itu penjaga kambing dari rombongan yang ada itu. Karena biasanya dulu kalau mereka ke Mekah Madinah bawa kambing sebagai bahan makanan. Penjaga kambing. Kagetlah Uwais Al-Qarni. Ini yang disampaikan Umar bin Khattab kaget karena yang mendapatkan salam dari Rasulullah SAW ini seorang pemuda penjaga kambing. Diceritakanlah apa yang disampaikan. Setelah waktu singkat, setelah berbincang lama barulah Umar bin Khattab tahu kenapa Uwais Al-Qarni ini mendapat salam dari Rasulullah, karena baktinya kepada ibunya yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan Uwais Al-Qarni itu adalah pemuda langit yang ada di bumi. Rasulullah mengatakan Uwais Al-Qarni itu adalah pemuda langit yang ada di bumi. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan Rasulullah memerintahkan Umar dan Ali, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena doanya Uwais Al-Qarni itu makbul. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan pernah suatu ketika kapal perjalanan dari Yaman di tengah laut mau tenggelam. Sudah hampir tenggelam. Bahkan diriwayatkan dalam kisah lain itu tenggelam. Berkat doanya Uwais Al-Qarni kapal itu kembali tidak jadi tenggelam. Karena luar biasanya sehingga Rasulullah mengatakan
Uwais Al-Qarni adalah pemuda langit yang tinggal di bumi. Bapak Ibu sekalian, kisah ini kalau saya uraikan terlalu panjang tapi karena waktu kita terbatas. Tapi inti daripada pesan malaikat Jibril ketika itu adalah pentingnya birrul walidain. Sehingga sampai-sampai Jibril mengatakan celaka dan merugi orang yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya tetapi tidak menghantarkannya masuk surga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu hal penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita adalah berbakti kepada orang tua. Habis waktunya? Belum. Yang ketiga, sengaja. Oh ya, waktu Jakarta masih setengah jam. Yang ketiga, Rasulullah Jibril mengatakan celaka dan merugi orang yang sempat hidup di bulan suci Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Itu pesan Jibril pada tangga yang ketiga. Bapak sekalian, mungkin dalam berbagai ceramah di tempat yang lain sudah sering diurai keutamaan Ramadan dan hal-hal yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tapi karena waktu kita terbatas, saya kira ini hanya singkat saja. Betapa bahwa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya mereka akan mendapatkan ampunan itu adalah mereka yang melaksanakan saum Ramadan dengan imanan dan ihtisaban. Penuh dengan keimanan, dan yang kedua ihtisaban itu penuh perhitungan, penuh kalkulasi, penuh kesungguh-sungguhan. Oleh karena itu sekalian, setidak-tidaknya dari 3 wasiat yang disampaikan malaikat Jibril kepada kita, kepada Rasulullah SAW yang hakikatnya kepada kita itu yang pertama adalah tentang pentingnya mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Dan yang ketiga tentang kewajiban kita menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dan ganjaran serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.